Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. Adik, kakak, yuk bantu channel ini untuk tumbuh dengan klik subscribe, like, and share. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, kita akan mendengarkan cerita seekor kura-kura yang harus kehilangan tempat tinggalnya dikarenakan adanya pembangunan jalan untuk aktivitas manusia. Adik, kakak akan mendengarkan perjuangan sang kura-kura kecil mencari tempat tinggal barunya yang cocok untuk kehidupan kura-kura. Mau tahu keseruan ceritanya? Yuk simak cerita si kura-kura kecil dengan perjalanan hebatnya. Di samping kolam hiduplah seekor kura-kura kecil. Setiap hari ia duduk di atas sebatang kayu dan tidur siang di bawah sinar matahari yang hangat. Ia dapat melihat tikus berlarian, ia dapat mendengar burung berkicau, dan katak melompat dari daun teratai. Setiap malam, kura-kura itu menarik kepala, kaki, dan ekornya ke dalam cangkangnya, dan dia pun tidur. Kolam itu adalah tempat yang tepat bagi kura-kura kecil untuk hidup. Suatu pagi, suara gemuruh seperti guntur membangunkan si kura-kura kecil. Para lelaki dengan sekopnya dan buldoser sedang bekerja di ladang semanggi. Mesin-mesin itu menumbangkan pohon-pohon. Mereka menggali dan merobohkan bukit-bukit dan menimbun lubang-lubang. Mesin-mesin itu mengeluarkan begitu banyak suara sehingga kura-kura kecil tidak dapat mendengarkan suara burung ataupun katak. Mesin-mesin itu semakin dekat. Akhirnya mereka sampai di tepi kolam. Mesin-mesin itu memercikkan lumpur ke seluruh tubuh kura-kura kecil. Ia pun harus bergegas turun dari kayu gelondongannya dan bersembunyi di antara rumput liar. Namun, mesin-mesin besar itu tidak berhenti di kolam. Sekop uap tersebut mulai melemparkan banyak tanah langsung ke dalam air. Katak-katak pun melompat dari balik daun semanggi. Burung-burung pun berkicau dan terbang menjauh. Tikus-tikus menggerakkan kumis mereka dan berlari mengejar katak-katak itu. Bulldozer menutupi kura-kura dengan debu dan hidungnya pun tertutup hingga ekornya. Ketika kebisingan itu berhenti, kura-kura kecil itu mengintip dari balik rerumputan. Dia tinggal sendirian, dan kolam pun menghilang. Segera mesin-mesin baru mulai berdatangan. Mereka membuat segalanya rata dan mulus. Mereka sedang membangun jalan. Tak lama kemudian, jalan itu sudah selesai. Sekarang tidak ada yang bisa dilihat selain mobil dan truk. Tidak ada yang bisa didengar selain bunyi klakson dan bunyi pip-pip. Pada malam hari, si kura-kura kecil pun tak dapat tidur. Ia tidak dapat tinggal di sana lebih lama lagi. Ia harus mencari rumah baru. Suatu pagi, kura-kura itu mulai keluar. Ia mencoba hidup di ladang, namun rumputnya terlalu tinggi. Dia pun mencoba tinggal di bukit, namun bukit itu terlalu berangin. Ia pun mencoba tinggal di dalam hutan, namun hutan itu terlalu gelap dan lembab. Tidak ada tempat bagi seekor kura-kura kecil untuk menghangatkan diri di bawah sinar matahari. Sehingga kura-kura kecil itu pun harus mencari sepanjang musim panas. Ia tidak dapat menemukan rumah baru dimanapun. Hingga akhirnya musim gugur pun tiba. Angin dingin meniup dedaunan dari pepohonan. Burung-burung terbang ke selatan, namun kura-kura kecil itu masih terus mencari rumah baru.
Akhirnya musim dingin tiba, salju turun, es menggantung di pepohonan. Kura-kura tak dapat lagi pergi lebih jauh. Ia pun menggali lumpur dan mengurung diri di dalam cangkangnya, berbaring dalam salju dan lumpur beku. Kura-kura kecil itu pun akhirnya pun tertidur. Akhirnya hujan hangat mencairkan salju, musim semi pun tiba. Kura-kura kecil itu pun merangkak keluar dari lumpur dan meregangkan tubuhnya. Setiap hari si kura-kura berjalan, ia melihat lebih banyak hutan, bukit, dan ladang. Dan dia pun masih belum mempunyai rumah. Tidak ada yang bisa dilakukan selain terus mencari. Tetapi ia tak dapat menemukan tempat yang cocok untuk seekor kura-kura kecil. Hingga suatu hari, seorang anak laki-laki melihat kura-kura kecil. Kura-kura itu belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan anak itu berkata, "Ini bukan tempat untuk kura-kura kecil." Dan si kura-kura itu pun mendengarkan apa yang dikatakan anak kecil itu sambil si anak menggendong kura-kura itu dan membawanya menyusuri jalan yang teduh. Kura-kura itu masih bersembunyi di dalam tempurungnya. Ia belum pernah digendong sebelumnya. Setelah beberapa saat, anak laki-laki itu berhenti dan meletakkan kura-kura itu. Perlahan-lahan, kura itu mengintip dari cangkangnya. Dia sedang duduk di samping sebuah kolam. Kolam itu juga bagus, katak-katak berkicau, burung-burung berkicau, tikus-tikus berlarian ke sana kemari. Kura-kura kecil itu pun duduk di atas batu datar untuk waktu yang lama. Kemudian ia melakukan apa yang dilakukan oleh kura-kura saat mereka dalam kondisi bahagia. Ia memejamkan mata dan tidur siang di bawah sinar matahari yang hangat. Akhirnya pun ia menemukan rumah baru yang ia impikan. Cerita pun selesai.